Anda kembali bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, gencatan senjata di Gaza akhirnya resmi berlaku setelah tertunda selama hampir 3 jam. Untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, kita sudah terhubung dengan relawan Mercy, Marisa langsung dari Gaza. Marisa, selamat malam. Apa kabar, Marisa? Halo, Marisa. Ya, baik. Ya, apakah suara saya terdengar, Mbak? Suaranya terdengar jelas, Mbak Marisa. Silakan dengan laporannya, Halo. Mbak. Baik. Ya, seperti yang kita ketahui semua, hari ini Minggu 19 Januari adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Gaza, pengumuman ceasefire yang kita ketahui ditargetkan pagi ini jam 8.30, walaupun dengan segala kendala teknisnya yang tadinya dijadwalkan jam 8.30 tidak bisa terlaksana karena pihak Israel menyatakan bahwa pihak Hamas belum memberikan daftar nama dari hostage yang akan dibebaskan hari ini. Tapi alhamdulillah akhirnya pihak Hamas mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyerahkan nama hostage yang akan dibebaskan hari ini, dan dikonfirmasi juga oleh pihak Israel. Penundaan ini tidak lebih karena pihak Israel sendiri yang tidak berhenti melakukan operasi di wilayah udara Gaza, drone yang tetap aktif hingga tengah malam, sehingga membuat susah untuk pihak pejuang Hamas untuk berkoordinasi untuk pertukaran sandera perang saat ini. Dan setelah pengumuman official ceasefire hari ini, kurang lebih mungkin sekitar jam 10 pagi waktu Gaza, warga Gaza menyambut dengan sangat gembira, berbagai ekspresi kebahagiaan, sujud syukur, dan menyanyikan lagu kebangsaan mereka di beberapa tempat terdengar sangat haru karena mereka telah 15 bulan mengalami genosida Israel. Dan beberapa warga Gaza di daerah selatan tepatnya juga sudah mulai mempersiapkan kembali ke rumah mereka di daerah Rafah ataupun Khan Yunis. Dan untuk yang di Gaza Utara, mereka juga mulai bergerak dari Gaza City menuju ke Beit Lahia, Jabalia, dan Beit Hanun. Akan tetapi belum ada perpindahan dari Gaza Utara ke Gaza Selatan atau Gaza Selatan ke Gaza Utara karena masih ada kehadiran tentara militer Israel di Netzarim koridor di daerah Wadi Gaza. Jadi untuk melintas harus melewati checkpoint, sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh warga Gaza. Seperti itu, Mbak Nadila. Mbak Marisa, bagaimana dengan bantuan kemanusiaan yang kemudian informasinya ini mulai disalurkan ke masyarakat yang ada di Gaza? Mungkin bisa Anda ceritakan tentang itu. Ya, bantuan kemanusiaan memang ditargetkan per hari ini 600 truk memasuki Gaza. Saya mendapatkan informasi dari teman-teman di lapangan bahwa memang ada peningkatan yang signifikan dari jumlah truk yang masuk ke Gaza mencapai ratusan, tetapi saya belum mendapat update officialnya apakah benar-benar mencapai 600 atau tidak. Saat ini truk yang masuk ke Gaza masih dari jalur Karim Shalom, which is Gaza Selatan, dan untuk Gaza Utara akan memerlukan proses lebih lanjut lagi karena melintasi koridor Netzarim koridor, seperti itu. Baik, Mbak Marisa, setelah gencatan senjata ini diberlakukan, apakah sudah terasa adanya perubahan dibandingkan dengan saat konflik berlangsung sebelumnya? Ya, baik. Semenjak gencatan senjata ini dilakukan, memang hari ini masih terjadi penyerangan dari pihak Israel. 2 jam sebelum gencatan senjata diumumkan, setelah gencatan senjata diumumkan, pihak Israel juga masih menyerang beberapa titik di Gaza seperti di Rafah, Khan Yunis, Gaza Utara, dan Gaza City, dan mengakibatkan 19 orang syahid dan 35 orang luka-luka. Akan tetapi malam ini situasi sudah cukup tenang, tidak ada terdengar
drone yang berkeliaran di langit Gaza, dan warga Gaza sendiri juga sudah mulai rilis, tidak terlalu cemas lagi seperti itu, dan mereka saat ini berkumpul dengan keluarganya masing-masing, baik itu kembali ke rumah mereka atau masih di tenda untuk warga Gaza Utara yang akan melintas dari Gaza Selatan, seperti itu. Baik, Mbak Marissa, bagaimana kondisi warga sipil yang barangkali sempat Anda temui, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal ataupun anggota keluarga? Ya, saya sempat berdialog dengan beberapa tenaga medis yang selama ini terus memberikan informasi tentang situasi di Rumah Sakit Indonesia. Mereka kembali dari Gaza City ke Gaza Utara, mungkin mixed feeling ya Mbak ya, karena ini berita yang membahagiakan, tapi tentunya tidak mudah untuk melihat situasi rumah mereka yang hancur, dan mungkin bahkan masih ada keluarga mereka yang tertimbun oleh reruntuhan, masih under rubble, dan masih ada mayat-mayat yang belum dievakuasi seperti itu. Tapi kita tahu sendiri warga Gaza sangat resilience-nya luar biasa. Mereka tidak pernah bersedih dalam jangka waktu yang lama. Mereka yakin mereka akan bisa bangkit kembali. Baik, Mbak Marissa, apakah gencatan senjata ini memberi ruang bagi Anda sebagai relawan untuk lebih mudah barangkali menyalurkan bantuan, ataupun Anda sampai saat ini masih merasakan hambatan? Bisa diceritakan, Mbak? Ya, gencatan senjata ini momen yang cukup penting dan memberi keleluasaan bagi organisasi internasional atau relawan internasional untuk melakukan misi kemanusiaannya di Gaza. Bahkan kita sebagai tim medis yang dikirim ke Gaza di bawah koordinasi dengan WHO, kita juga sudah berencana untuk pengiriman tim medis nanti di tanggal 27 Januari. Itu tidak hanya mengirimkan tim medis, tapi kita juga diperbolehkan membawa logistik medis dari Aman menuju Gaza melalui pintu Kerem Shalom, di mana sebelumnya itu tidak pernah bisa dilakukan. Bahkan kita tidak bisa membawa melalui barang pribadi kita karena pemeriksaan yang sangat ketat di Allenby, di imigrasi Israel, dan bahkan di Kerem Shalom sendiri. Tapi dengan adanya ceasefire ini mulai terlihat kemudahan. Satu-satunya kesulitan yang masih terkendala saat ini seperti Mercy Indonesia, karena misi utama kita adalah untuk merenovasi dan mengaktifasikan kembali Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara. Untuk melintas menuju Gaza Utara, kita tetap melakukan di bawah koordinasi WHO yang bernegosiasi dengan pihak Israel nantinya agar kita bisa melintas Netzarim checkpoint. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Marissa. Kami masih akan kembali terhubung bersama Anda dan bertanya kepada Anda mengenai situasi di sana, namun kami ingin kembali berbincang dengan Pak Faisal terlebih dahulu. Pak Faisal, kita sudah sama-sama mendengar bagaimana kondisi di sana. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira memang warga Gaza sudah terbiasa perang, karena ini perang bukan pertama kali. Perang pertama itu setelah Israel mundur dari jalur Gaza pada Agustus 2005, perang pertama terjadi Desember 2008 sampai Januari 2009. Kemudian perang Gaza kedua mulai November 2012, kemudian perang Gaza ketiga 2014. Kemudian perang Gaza keempat Mei 2021, dan ini yang kelima dan ini yang paling lama. Dan kalau ditanya apakah bakal panjang ini gencatan senjata, kita lihat runtutannya yang perang-perang sebelumnya paling 2-3 tahun. Hanya memang dari 2014 ke 2021 7 tahun, tapi dari 2001 ke 2023 itu jedanya cuma 2 tahun. Jadi kita tidak mungkin bisa mengharapkan ada jeda permanen dalam arti selamanya, tapi jeda itu akan hitungannya masih tahun lah. Karena kan memang yaitu tadi di sini ada perbedaan antara kedua pihak, Hamas dan milisi lainnya, Jihad Islam dan milisi lainnya di Gaza itu merasa ya mereka harus melawan untuk melawan penjajah, dan jadi bagaimana untuk mengusir Israel, bagaimana untuk merebut wilayah yang dikuasai Israel. Nah, sebaliknya Israel sebagai penjajah akan berusaha menancapkan kekuasaannya, berusaha mengontrol Gaza. Nah, itulah makanya blokade di Gaza belum dicabut-cabut. Memang disayangkan
selama ini polanya adalah ketika perang orang ramai memberi perhatian khusus terhadap Palestina terutama Gaza. Tapi setelah perang selesai mungkin nanti setelah adem ayem ya akhirnya bisnis as usual seperti biasa lagi. Tidak ada orang yang berbicara tentang bagaimana pencabutan blokade terhadap Gaza. Terus tidak ada orang berbicara tentang bagaimana mengakhiri permukiman ilegal Yahudi di tepi barat atau merobohkan tembok pemisah di tepi barat. Saya kira kita tidak boleh berhenti hanya di gencatan senjata, hanya di akses bantuan kemanusiaan atau proses rekonstruksi Gaza, tapi jangan membiarkan para pelaku genosida ini bebas karena bukan baru pertama pemimpin Israel atau pejabat militernya melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza ataupun di tepi barat. Ya harus ada kampanye global dan komitmen dari semua negara yang mencintai kemanusiaan karena kemanusiaan itu nilai universal. Ya harus ada kampanye dan menuntut agar ya surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC itu dilaksanakan bahwa Netanyahu dengan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant harus ditangkap dan diadili sebagai penjahat perang. Karena kan jurisprudensi sudah ada ketika di Kamboja, Serbia ataupun di Rwanda itu kan semua kan kejahatan kemanusiaan ditangkap pelakunya. Nah jangan sampai apa yang terjadi di Palestina dan ini sudah berulang kalau dihitung perang Gaza udah 5 kali pelakunya tetap dibiarkan bebas. Oke Pak Faisal, kami juga masih akan kembali berbincang dengan Anda mengenai situasi ini dan pemirsa kami masih akan kembali, tentunya kami akan memberikan perkembangan terbaru situasi di Gaza Palestina dan juga akan berbincang kembali bersama dengan pengamat Timur Tengah Pak Faisal. Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda.